Saya buat co-host aja lagi. Gatot. Fabianus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bapak-bapak, pecinta musik dan pecinta audio. Nah, ini untuk mendengarkan musik memang kita pengen dapat sesuatu yang sesuai dengan aslinya. Maka salah satu faktor untuk menentukan sesuai aslinya ya kita lihat dari akustik. Yang saat ini kita coba untuk mendiskusikan akustik itu pada ruang audio high-end. Ini sangat menarik bagi para penggemar audio high-end, penggemar home theater juga profesi-profesi, profesinya sebagai audio engineer, sebagai music director, dan lain sebagainya. Hari ini saya dalam Ihya Talk hari ini saya akan tampilkan nanti moderatornya Pak Gatot, lalu pembicaranya Pak Herwin S. Gunawan. Sedikit saya bacakan pengalaman beliau atau keahlian beliau di LEED dan WELL Certification. Ini LEED ini lebih kepada bangunan yang berkaitan dengan kesehatan. WELL ini juga kaitannya dengan LED ini lebih ke lingkungan, yang WELL ini lebih ke kesehatan untuk konstruksi bangunan. Beliau mendalami atau berpengalaman di bidang akustik, di arsitektural akustik, noise and vibration control, psikoakustik lighting, ini ada psikoakustik lightingnya juga, lighting and daylighting, thermal and energy, building thermal, daylighting, natural ventilation, energy modeling, sama audio video technology system integration. Pendidikan beliau master degree di building physics engineering di ITB Bandung, lalu bachelornya di bachelor degree di mechanical engineering Trisakti Universitas Indonesia. Untuk profesional pendidikan certification yang tadi itu, yang WELL application ini International Well Building di Amerika, yang LEED-nya untuk green building itu di California juga. Kemudian beliau Pak Herwin ini expert di bidang lighting design di Jerman. Lalu juga ada acoustic technology for industry and professional AAWI Bandung, di Bandung, Indonesia. Ada pengalaman di rekayasa pencahayaan di HTII Jakarta, Indonesia. Di juga high performance facades design using energy plus simulation di Atmora. Banyak banget ini pengalamannya. Dan memang beliau ini juga sebagai sound system dengan emphasis yang memahami interaksi loudspeaker dengan ruangan, mendesain untuk intelligibility tinggi, dan memahami parameter-parameter akustik, spektra Indonesia. Berikutnya komentator diantaranya Pak Fabianus Kusuma Dinata.
Selamat pagi Pak Fabi. Pekerjaannya sehari-hari pengajar desain interior di IKJ, terus pengalaman bidang audio, tukang bikin diffuser tuh yang di belakangnya juga ada diffusernya juga, nyeting listening room, dan pernah menjadi juri car audio contest. Baik, untuk tidak menyita waktu, saya serahkan acara Ihya Talk ini kepada Pak Moderator Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Nanti yang Pak Chandra tolong Pak Tiong tolong dibacakan Pak Tiong, Pak Gatot, mangga. Oke, terima kasih Pak Adam. Terima kasih buat Bapak udah datang, termasuk Pak Erwin dan Pak komentator. Kalau komentator yang Pak Chandra Setiono, Pak Tiong, kita sudah tahu lah. Beliau main audio udah lama, dulu main recording. Sekarang ya kalau saya ngobrol sama beliau banyak memberi saran main audio itu seperti apa. Jadi terakhir saya main ke rumahnya kemarin, beliau banyak bercerita tentang bagaimana bermain audio yang sehat itu. Nanti rekamannya ada, nanti akan muncul dalam beliau. Ada lagi Pak Kartono Ali ya. Pak Kartono Ali itu masih audio proyektor sama prosesor, ada audio, ada beliau punya produk kabel juga, macam-macam dari Kata Jaya. Demikian. Kali ini kita akan kembali bicara tentang akustik. Semoga nggak bosen ya ngomong akustik. Kalau kemarin kita ngobrol sama Pak I, kali ini kita diajak Ihya untuk kembali memperdalam pengetahuan kita akan akustik ruang audio dengan mengundang Bung Erwin. Bung Erwin ini sudah malang melintang dalam dunia akustik audio tentu ya. Nah, kembali ke akustik. Kita memandang akustik kalau di ruang audio itu tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana membuat tampilan sistem jadi terkesan lebih improve, bukan malah membuat tampilannya melorot, apalagi suaranya jadi membuat suara dari sistem itu terkesan seperti sampah gitu ya. Nah, itu tidak. Kita menganggap akustik adalah bagian dari sistem, bagian dari mata rantai sistem, karena dia punya sonic signature sendiri yang bisa memaksakan sonic suara tertentu mempengaruhi hasil dari kesan suara reproduksi itu sendiri. Tapi dalam hal ini dia berperan sebagai sistem karena pantangannya beda dengan sistem lain. Di sini dengan Pak Erwin tadi saya sempat dapat bocoran sedikit, beliau akan bicara beberapa hal termasuk tentang pengukuran. Nah, demikian kalimat pembuka saya. Nah, mungkin saya pengen ngobrol sama Pak Erwin. Halo Pak Erwin. Halo Pak Gatot. Ya. Gimana Pak? Ini kalau ini ngobrol sebentar ya Pak ya. Kalau saya bicara itu pikir ya, maka ada dua hal yang paling kental gitu nuansanya, adalah satu sifatnya tips, satu sifatnya larangan. Kalau kita ngobrol sama yang ahli gitu kan. Apa Pak? Tips itu tips satunya, yaitu yang pengen kita tahu itu adalah tips. Tips, ya oke. Tips seperti bagaimana cara menempatkan speaker, bagaimana mengatur posisi duduk. Nah, kalau menempatkan speaker kan terkait dengan menyerap atau mendifus dinding ya, sisi dan lantai gitu, mengatur karpet. Dan ada larangan nih yang sifatnya do and don'ts lah gitu ya. Seperti kita kudu menghindari permukaan paralel yang tak ditreatment sama sekali ya Pak. Karena dia akan menyebabkan flutter echo.
Berarti catatan saya nih, Pak. Ya. 2, jauhkan objek yang sifatnya memantul jauh-jauh dari speaker, misalnya rak, power amp. Mengapa? Karena akan menurunkan imaging, gitu, Pak. Ya. Dan yang nomor 3, jangan duduk belakangi atau sangat dekat dengan dinding belakang. Kecuali Anda ingin tampilan yang bassnya heavy gitu. Ya Pak ya. Mungkin ini Pak mungkin nanti bisa Bapak tolong jelaskan lebih lanjut dan mungkin disambung dengan materi Bapak. Terima kasih. Oke. Pak Erwin Ya. menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan IHIAP dan rekan-rekan yang lain yang suka dengerin musik. Selamat pagi. Mungkin yang belum kenal saya, nama saya Herwin. Pagi ini saya mau ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita aja tentang proses menciptakan tapi keindahan ini didapatkan dengan hitung-hitungan gitu ya. Jadi keindahan bukan asal-asalan lah ya. Jadi keindahan yang jadi terukur ya Pak? Iya, terukur. Ini foto saya umur 19. Jadi saya sebenarnya suka musik, suka audio ya dari umur 12. Terus umur 14 saya udah mulai nyewain sound system untuk pesta. Teman-teman SMP ulang tahun tuh, zaman dulu kan ada disco keliling ya. Nah, saya udah punya disco keliling zaman umur 14. Ini sampai umur 19 lah, kurang lebih dekat-dekat mau lulus SMA. Zaman dulu. Kayaknya belum di share screen tuh fotonya. Foto waktu kecil. Sorry ya, belum share screen ya. Beda jauh nggak main sekarang coba? Ya, ntar. Ya, udah masuk belum? Wah, ya mirip-mirip sih Pak. Ya, ini foto saya waktu jadi pengusaha disco keliling. Rental ya, itu pakai Fostex. Kayak macam-macam lah ya dulu. Modalnya ya dapat honor plus duit jajan, digabung-gabung, beli speaker, boxnya bikin sendiri gitu. Ya di situ saya mulai akrab dengan suara, akrab dengan interaksi speaker sama ruangan gitu. Tiap-tiap ruangan dulu saya mungkin zaman dulu nggak ngerti ya namanya akustik. Saya mungkin baru tahu ilmu akustik setelah ya udah cukup tua kali ya. Jadi mungkin tahu-tahu ilmu akustik umur 20-an kali ya. Jadi dulu mah nggak ngerti akustik, jadi nggak tahu ada ilmu akustik. Cuma taunya ya bikin speaker terus style kencang-kencang biar suasana pestanya meriah gitu. Itu zaman dulu create lampu yang meriah gitu lah ya. Ini sepatu saya sampai ledes karena capek. Saya foto. Oke, terus next. Nah ini mungkin untuk yang ini. Mungkin saya ke sini kali ya. Bentar. Nah ini kalau mau sekali.
Satu ruangan, Pak. Ya nih. Oh. Ntar, sorry. Bentar, Pak. Ya ini foto ruangan. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Pak. Mau belum dibesarkan. Ini setelah ditayang Zoom lemot ya laptopnya. Ya jadi ini saya sharing proses pembuatan ruangan ya. Jadi ini yang setelah terbangun ruangannya seperti ini. Ini proyek saya yang terakhir di Menteng. Fuse ruangannya sangat sempit. Dia memanjang ya Pak ruangannya? Iya memanjang. Tuh. Kemudian, nah di sebelah kiri ini moving partition. Moving partition. Fleksibel jadi ya? Bisa dibuka, movable door ya, movable partition ya, movable wall ya namanya ya, kalau di bahasa interior. Nah ini foto-fotonya, nah ini dilipet, bisa kebuka, jadi saat kebuka bisa menyatu sama ruangan yang utama. Foto saat dibuka ada Pak? Nah ini kurang lebih intip-intipnya kayak gini nih dari luar. Nah ini kurang lebih kayak gini ya. Ini moving partitionnya seperti ini. Jadi di dalamnya ruangannya seperti ini. Nah ini dari luar ke dalam. Jadi ini ruang utama, kelihatan ada bunganya dikit masuk ke dalam. Ini look dari belakang sistem ke ruang ke posisi dengar. Nah ini plafonnya QRD omnifusor ya. Cuma di sini kita tambahin lighting. Jadi selain berfungsi sebagai elemen akustik, juga berfungsi sebagai elemen lighting. Which is mungkin belum pernah ada yang bikin seperti ini. Saya rasa sih belum pernah ada yang bikin ya. Saya belum pernah lihat ya. Belum pernah bikin. Lihat. Ini seperti ini. Nah ini foto-fotonya ya terbangunnya seperti ini. Setelah itu kita tarik ke belakang ya. Kita tarik ke belakang untuk menjadi sebelum itu. Oh, ini gambar yang kita buat. Ini list gambarnya. Sini gambar denah lantai atau floor plan. Terus detail-detail, potongan-potongan, setiap elemen akustik, setiap elemen dinding. Gambar detail, materialnya kita udah spek yang jelas. Terus diffusernya pun juga udah gambar detailnya satu-satu. Kita bikin gambar semua, jadi semua semua yang akan dikerjakan di lapangan ya kita gambar. Sampai ke mili-milinya kita gambar. Seperti ini, materialnya semua detailkan. Nah, ini juga diffusernya, peletakan lighting segala macam. Nah, ini di atas ini ada Helmholtz resonator atau bass trap. Karena ruangannya kecil ya, banyak mods, jadi harus pasang bass trap, dan karena saking kecilnya kita berpikir gitu, gimana bass trap-nya tidak terlihat tapi ada fungsi gitu. Makanya ditaruh di atas. Ini bass trap, ini lubangnya untuk Helmholtz. Ukurannya berapa Pak? Apa? Ukuran ruangannya berapa?
Aduh, kalau angka-angka detail jangan tanya sekarang Pak, saya udah lupa Pak. Beneran kan Iya. tiap Oke, hari oke. saya ngitung macam-macam jadi lupa deh. Saya nggak pernah ngingetin angka. Ya. Ya, ya ini tampilannya seperti ini. Potongan-potongannya termasuk di sini isinya apa, kayaknya tadi gambarnya udah ada. Dinding sini, apa semuanya udah ada. Ya. Terus panel elektrik dan sebagainya, ini motif moving partitionnya, kemudian dena instalasi listrik. Ya kebetulan listriknya juga groundingnya dibenerin, kemudian kabel audio electric grade ya, audio grade dari powernya dari MCB ganti untuk audio khusus, terus tarik kabel audio grade dari MCB utama ke ruang audio spesial. Ini perkabelan lighting, grup sebagainya. Ini detail diffuser. Ini posisi stop kontak, posisi switch lampu. Ini potongan detail. Oh, ini moving partition ya. Oke, potongan-potongan ruangan. Ya. Jadi di balik foto tadi gambarnya seperti ini. Dan sebelum bikin gambar ini, kita bikin preview. Ini preview 3 dimensi interiornya. Ya, ini awalnya seperti ini ya. Jadi selama perjalanan konstruksi ada perubahan-perubahan. Kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Ini posisi, kan tadi ditanya Pak Gatot nanya, kalau pintunya dibuka seperti apa ya? Pintu dibuka seperti ini kelihatannya. Cuma pas lagi kok saya nggak sempat buka, jadi saya belum punya foto pintu dibuka. Pintu dibuka seperti ini. Nah, sebelum gambar preview, kita ada bikin perhitungan akustik. Hitungan akustik. Teorinya ya. Teori-teorinya banyak. Nah, ini perhitungan yang kita buat mengenai mods yang terjadi di ruangan tersebut. Kemudian kita mulai bikin skematik konsep kira-kira kayak gimana gitu. Jadi bikin panel dengan target untuk ngobatin frekuensi yang bermasalah di ruangan itu. Terus ini kita bikin bus trap-nya dengan desain ini bisa nyerap di frekuensi ini seperti ini. Jadi bus trap-nya ditune untuk frekuensi yang bermasalah di ruangan tersebut. Karena mods-nya ada 3, ini kayaknya ada 3 apa 2 ya, 2. Mods-nya berusaha netralisir. Kemudian ini detail diffuser. Ini memprediksi posisi speaker dan posisi duduk. Kurang lebih gitu ya prosesnya ya. Jadi mulai dari perhitungan akustik, tarik ke mempercantik ruangan, dari situ bikin gambar
detail, gambar konstruksi. Habis itu ya terbangun lah ya finalisasi dan pengukuran. Saya mungkin pindah ke ini ya, pindah ke mana? Pindah ke iPad karena bisa ini enggak Pak? Saya mau share screen-nya dari sini Pak. Share screen. Pak Adam, gimana Pak Adam? Dari yang satunya lagi Pak, dari. Boleh, silakan. Oh. Sejenak ngomongin yang tadi boleh Pak, bentar. Ini Ya. udah masuk, ya silakan Pak. Ya. Kalau saya lihat kan panelnya kan itu bisa didorong sehingga ruangan jadi terlihat luas untuk private ya. Ya. Apakah mewakili selain dari sisi estetika, apakah mungkin dia kadangkala memakai ruang itu juga untuk mengundang teman-temannya Pak. Jadi mungkin lebih luas atau mungkin kesan suaranya lebih beda sama dengan yang tutup. Gimana Pak itu profil dari pemiliknya ini? Ya yang jelas secara akustik saya nggak ngerti itu ya, tapi mungkin ada pertimbangan lain atau kayak apa ya, ada kebutuhan lain the owner enggak, sehingga requestnya seperti itu. Kalau saya kan sebagai desainer, customer adalah raja. Raja Ya. maunya seperti apa ya kita turutin aja gitu. Ya. Jadi gitu Pak. Ya. Jadi ini jadi tadi kan pertanyaan Pak Gatot sebelum mulai saya presentasi Bapak ada nanya tips-tips misalnya jangan duduk di dekat-dekat dinding belakang. Ya. Saya cerita lebih apa ya? Lebih umumnya lagi gitu atau lebih luas, bukan lebih luas ya, atau istilahnya di atasnya itu deh. Jadi kalau tips itu udah di bawah tuh Pak. Udah di bawah. Kalau misalnya contohnya jangan suka makan berminyak gitu kan untuk orang yang udah agak tua karena kolesterol. Tapi kan kalau cerita di atasnya lagi kolesterol nyebabin apa segala macam. Jadi mungkin lebih ke teorinya lagi ya, teori basicnya. Jadi karena saya lihat banyak yang mandang akustik sesuatu yang simple gitu ya, sesuatu yang simple. Jadi mungkin saya coba jelasin nih agak rumit, tapi saya coba jelasin dengan cara mudah. Jadi kalau ngomong akustik kita bicara level suara. Jadi sebenarnya akustik itu suara ya. Jadi suara kan ada levelnya atau kekerasannya. Setiap suara yang kita dengar nih punya komponen yang namanya pertama spektral, yang kedua adalah temporal, biasanya dalam detik atau milidetik. Kalau spektral ya kita tahulah hertz ya. Dan kuping kita bisa dengar dari 20 sampai 20.000 hertz. Apakah ada suara di atas itu? Ya ada, cuma kita udah nggak bisa dengar. Yang di bawah itu ada nggak? Ada, cuma kita nggak dengar. Yang kita dengar ya 20 sampai 20.000. Yang terakhir ada urusan dengan spasial atau space. Nah sebenarnya kalau dibalik nih Pak, yang kita lakukan di akustik ya, kalau untuk di audio ya, kita ngedesain space ini Pak. Ngedesain setiap perubahan space pasti akan mengubah level suara
mengubah spektral dan mengubah temporal ini. Ya, jadi pun yang kita lakukan contohnya ruangannya segini sama segini, pasti spektralnya berubah, temporalnya berubah pasti. Benar nggak? Ya Pak. Pasti. Pasti, Kan? Pak. Atau misalnya Betul. duduk di sini sama duduk di sini, pasti ininya berubah, ini berubah, pasti. Jadi Satu paket ya. Jadi yang kita kotak-katik sebenarnya ini kita kotak-katik untuk menghasilkan ini yang kita mau, ini yang kita mau, ini yang kita mau. Ya, jadi sampai di sini pahamnya ini basic banget soalnya. Basic banget. Jadi suara itu adalah energi suara ya, energi suara dalam desibel. Itu ada komponennya 3, spektral, temporal, dan spasial. Nah, masalahnya nih, masalahnya, kalau kita ngomong spasial, misalnya ruangannya segede ini, terus kita bagi per mili lah gitu. Nah, di titik ini spektralnya, desibelnya beda, spektralnya beda, temporalnya beda. Di titik sini beda lagi, titik sini beda lagi, titik sini beda lagi. Nah, kalau kita mau hitung satu-satu, ribet. Jadi ada matematik yang namanya finite element method. Nah, finite element method ini bisa memungkinkan untuk kita menghitung, menganalisa ya perilaku akustik di tiap titik ini. Finite element method. Kurang lebih gitu Pak. Ini Pak Erwin, kalau kita persilahkan Pak komentator kasih komentar gimana Pak Erwin? Boleh. Boleh langsung potong aja. Potong. Jadi sebelum lanjut ke yang ke bidang bahasan selanjutnya. Pak Feby, halo. Pak Feby mungkin ada komentar Pak atau mungkin pendapat dari Pak, khususnya apa yang diterangkan Pak Erwin tadi. Monggo Pak. Om Herwin itu sudah menjelaskan dengan baik banget tuh. Itu basic yang harus diketahui. Kalau membaca tulisan dia di webnya itu akan lebih jelas lagi. Jadi saya mengikuti webnya Om Herwin, bahkan pernah membaca teksnya. Jadi EM tadi itu diterangkan banget oleh Om Herwin di tesisnya ketika dia magister di ITB. Saya pikir ini lanjut dulu aja, karena ini basic yang harus dipahami dulu sebelum masuk kepada implementasi. Kalau memahami yang ABC ini, implementasinya akan mudah. Saya pikir Om Herwin menyelesaikan dulu, itu lebih bagus. Tapi ya sepintas kelihatan sih, bahwa speaker itu kalau dari gambarnya jarang di pembagian-pembagian biasanya di bagian ganjil, IPA 5 dan sebagainya. Tapi itu monggo Om Herwin terangkan dulu aja. Bagian apa speaker? Ya, kalau tangan speaker tuh dari gambarnya Om Herwin tuh ganjil. Kenapa ganjil? Pasti 0. Minima, bukan maksima. Pemecahan genap itu speaker dibagi 2 pasti maksima gitu. Nah, itu monggo Om Herwin dulu aja. Ya, Pak Erwin monggo. Ya, saya lanjutin ya Pak ya. Jadi ini kan di grafik kiri ini yang warna-warni ini. Ini kelihatan nih sumbu X, ini sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y, sini sumbu Z. Sumbu X ini adalah fungsi frekuensi ya.
Sumbu Y ini fungsinya desibel atau energi, yang setnya ini dalam detik atau tempo dalam detik. Ini adalah ilustrasi pengukuran sebuah rumors di sebuah ruangan ya. Di sini kelihatan nih rumorsnya di angka 50. Nah, mods biasanya kelipatannya. Mods keduanya adalah di 100. Terus ada mods lagi nih di sini nih kelihatan. Jadi Pak Erwin, rumors itu apa? Mungkin boleh dijelaskan secara awam, Pak. Habis ini deh. Habis ini Ya, ini saya ke sana deh. Habis ini Oke. saya ke sana. Jadi di ruangan yang terjadi seperti ini, kita lihat ya. Jadi walaupun di sini tinggi nih, ini kan cukup tinggi nih. Tapi frekuensi berapa nih? Kira-kira 25 nih ya, cukup tinggi. Tapi dia nggak selama sama yang di 50 nih. Ini 50 lebih lama daripada yang di 30. Terus yang di 70 juga selesainya lebih cepat daripada yang di 100. Nah, itu yang biasa kita suka dengar tuh, bahasanya ngebuntut. Ada orang yang senang dengan suaranya bahasa ngebuntut gitu, karena ruangan ya. Jadi dia cari itu supaya bassnya enak loh, empuk. Bassnya berekor ya. Berekor. Tapi ada juga yang nggak suka. Jadi ya saya nggak ngomong bener nggak bener ya. Jadi saya cuma ngomong suka atau nggak suka. Ini di atas ada quote nih, I think there is a beauty in everything. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, walaupun ada yang bilang jelek tapi ada yang bilang cantik ya. Ya. Jadi balik lagi ke sini, saya nggak bilang. Jadi ini yang terjadi di ruangan kita ya. Ruangan siapapun juga pasti begini. Walaupun akustiknya terbaik pasti tetap begini. Jadi ini tetap ada, bukan bisa hilang ya. Jadi ini nggak bisa hilang. Tinggal gimana kita ngakalin problem ini untuk ya sesuai dengan apa yang kita suka dan atau mendekati yang kita suka atau mendekati benar ya. Ada dua kemungkinan, mendekati benar atau mendekati yang kita suka. Saya nggak bisa bilang kalau orang suka terus itu salah, saya nggak bisa nyalain itu orang ya. Karena saya prinsipnya gitu aja deh. Customer is king, jadi ya salah ya benar aja deh. Oke, selanjutnya adalah mengenai Schroeder frekuensi. Nah ini Schroeder frekuensi adalah di mana mods berakhir. Jadi kita punya ruangan, modsnya berakhir di Schroeder frekuensi. Ini selesai. Jadi kalau ruangannya besar, biasanya Schroeder frekuensinya ada di sini. Tapi kalau ruangannya kecil, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Dia pindah-pindah. Rumusnya seperti ini nih. F sama dengan 2000 akar reverb time di volume ruangan. Ini saya kasih contoh perhitungan. Jadi Schroeder frekuensi untuk ruangan 6 kali 5 kali 3 dengan reverb time-nya 1 detik. Jadi 2000 akar ruangannya 1 detik, reverb time-nya jadi 1, volumenya 6 kali 5 kali 3. Jadi ini 90. 2000 dibagi 1 bagi 90 jadi 0,11 diakarin jadi 0,33 kali 2000 sama dengan 666 Hz. Jadi di ruangan 6 kali 5 kali 3 dengan reverb time-nya berapa? 1 detik itu sama dengan 666 Hz.
Nah, gimana kalau kita reverb time-nya kita kecilin, ruangannya kita bikin lebih kedap, lebih damping ya, lebih nyerap ya, lebih nyerap. F sama dengan 2000 bagi reverb time-nya misalnya jadi 0,5, ininya tetap sama ya 90, 2000, boleh dibantu nggak Pak? 0,5 bagi 90 berapa ya? Oh, ini kali ya, 0,0555 kali ya. Benar nggak nih? Terus diakar. Berapa tuh? Jadi ini sambil ini Pak, sambil sorry ya, weekend suruh ngitung. 555 diakar. Ini yang dimaksud region B. Di literasi yang lain region B. Region B. 2000 kali 0,35. Jadi kurang lebih kali 6.000. Sama dengan berapa tuh? 700 2000 kali 0,235 sama dengan 470 Hz. Jadi mods-nya lebih kecil. Yang tadi mods-nya 666. Setelah diredam, mods-nya jadi 470. Artinya apa sih yang keganggu karena mods tuh jadi lebih kecil. Nah, sekarang pertanyaannya mods itu apa ya? Mods itu apa ya? Mungkin saya gambar di sini kali. Ini misalnya ada ruangan. di share screen lagi Pak. Oh, nggak keluar ya Pak ya? Belum. Saya punya koneksi stop ya? Enggak. Iya, wajah Bapak tuh. Koneksi saya putus loh. Bentar. Oh iya, keputus satu. Ini Wi-Fi-nya suka hilang-hilang. Oke, Pak. Yang tadi udah, nah di sini. Jadi mungkin sempat keputus, saya nggak tahu keputusnya di mana. Masih kelihatan, Pak. Oke. Kolom mode-nya. Putus lagi ya, Pak? Putus lagi. Pak.
Sambil nunggu, mungkin Ko Atyong mau nambahin. Wah, ini Sambil nunggu aja. berjalan lah Pak Herwin. Ini kan ya sangat teknikal banget gitu. Kalau saya kan lebih ke praktisi ya. Gitu. Dan lebih Pak Adam. Ya, boleh, silakan. Ya, kelihatan ya Pak ya. Udah. Iya, kelihatan Pak. Ya, jadi yang sebelumnya nih, misalnya kita punya 2 ruangan. Yang pertama 1 detik, ukurannya sama ya 6 kali 5 kali 3. Yang satu belum dipasang peredam, anggaplah input time-nya 1 detik. Itu rumotsnya berakhir di 666 Hz. Nah, setelah kita redam menjadi 0,5 detik, dia turun tuh mods-nya jadi 470. Jadi kita untuk membuat scroll frekuensi turun ada cara. Yang pertama adalah memperbesar ukuran ruangan atau dimensi ruangan. Yang kedua adalah dengan memasang peredam. Nah ini, oh ya, lanjut adalah pertanyaannya apa itu mods. Jadi mods ini seperti ini nih, Pak. Nah ini kita punya ruangan, anggap 6 kali berapa? Kali 5 kali 3. Nah ini mods-nya di posisi 6 kali 4. Itu adalah yang di posisi 6 meter adalah 57 Hz. Di sini. Mods adalah gelombang suara yang selesai satu siklus di ruangan tersebut. Dia nggak bisa mantul. Kan kalau ruangannya segede ini nih, misalnya gini, kalau gelombangnya kecil kayak gini, dia mantul tuh. Nah, mantul. Tapi kalau mods, dia bervibrasi ya, kan gelombang suara vibrasi ya, bergetar gitu ya, bergetar. Sinusnya baru selesai, udah nempel ke ujung dinding lagi, jadi bolak-balik selesai dia. Aduh, putus-putus mulu nih, Pak. Jadi ada room modes, ada modes ya. Jadi di ruangan tuh ada pantulan, ada ya, jadi kalau ini kan namanya refleksi ini yang, kelihatan nggak? Belum Belum ya? di-share Pak, belum di-share. Aduh, ini kok pagi-pagi internetnya. Boleh.
Ya Pak. Jadi kalau yang di kanan ini namanya refleksi mantul. Bang suaranya udah berkali-kali, terus dia mantul balik lagi. Tapi kalau yang ini mods, ini nggak bisa mantul nih Pak, karena dia udah mentok. Frekuensi misalnya di 6 meter frekuensinya 57 Hz. 57 Hz bolak-balik begini. Nggak bisa seperti yang di kanan. Nah ini namanya refleksi apa ya? Yang sini namanya mods. Ada satu lagi pressure zone. Jadi misalnya frekuensinya 30 Hz, sedangkan di ruangan ini cuma bisa sampai 57 Hz. Punya speaker 30 Hz. Artinya mods frekuensi panjang gelombangnya di sini kan. Tuh, keluar dari ruangan. Nah, itu gimana nih? Nah, ini yang biasanya kejadian nih. Jadi kita bisa bagi ruangan audio ada yang namanya pressure zone, modal zone atau mode zone, remote zone. Habis itu kita bagi lagi diffuse zone dan specular zone. Ada 4. Nah, kalau pressure zone ini jadi solusinya adalah jangan beli speaker yang bassnya lebih rendah daripada dimensi ruangan yang frekuensi yang bisa direproduksi di ruangan tersebut. Nah, kalau modal zone ya solusinya memperbesar dimensi ruangan satu, yang kedua room ratio, yang ketiga pasang peredam sehingga dia mods-nya turun. Nah, kalau untuk diffuse zone ini solusinya adalah pakai diffuser. Nah, untuk specular zone adalah menggunakan material berpori. Jadi kalau untuk pressure zone kan panjang gelombangnya meter-meteran tuh, 6 meter, 7 meter, sedangkan kalau areanya pokoknya sampai mods tuh panjang gelombangnya masih meter-meteran, sedangkan diffuse zone ini udah ngomong senti. Jadi kalau panel-panel yang bentuk begini umumnya berperilaku sebagai diffuser atau bikin QRD seperti ini. Itu berfungsi sebagai diffuser. Nah, yang specular zone pakai material berpori karena panjang gelombangnya udah kecil-kecil sekali, segini-segini. Nah, diserap sama pori-pori yang ada di misalnya rock wool, glass wool, dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang gelombang seperti ini, ngatasinnya ya tadi satu, yang terakhir satu lagi saya lupa, pasang bass namanya host resonator. Jadi ada 4 situasi, ya 4 situasi yang mana masing-masing situasi perilaku gelombang suaranya beda-beda dan kita membutuhkan obat yang beda-beda. Jadi nggak ada satu obat untuk bisa mengobat. Maksudnya nggak ada obat yang sama mengobati ini, beda-beda. Susah saya ngomong. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya tadi ada mods yang di gambar di atas nih. Misalnya di 50 Hz dia ada mods. Nah, terus kalau kita lihat di sini 50 Hz itu jatuhnya di suara sini. Di sini. Nah, kalau 50 Hz-nya berlebih, kita akan berasa seperti ini nih.
AC groundnya apa sih, musiknya punya ground ya, groundnya kuat ya, gitu. Apa ya ini? Ya ini kurang lebih hitung-hitungannya, nggak semua ya, nggak semua hitung-hitungan sempat saya utarakan, tapi paling nggak mudah-mudahan punya bayangan tentang apa yang terjadi secara matematik di ruangan kita, sehingga apa ya, ya kita bisa lebih paham mesti ngapain gitu, mesti ngapain, apa yang harus kita lakukan, ketimbang berputar-putar di masalah yang sama, bolak-balik nggak selesai. Karena itu karena permasalahan besarnya atau teori dasarnya kita kurang paham. Ini saya sudah selesai untuk coret-coretnya, jadi saya stop di sini. Erwin, boleh Ya. sebentar ke ilustrasi yang tadi Pak, yang ada sumbu YX Oh, itu, ya, karena ada pertanyaan dari Pak siapa nih, Pak Kelvin masalah XA. sharing screen lagi. Dari screen, mumpung tadi ada. Yang ini ya. Ya, di situ ditanyakan yang sumbu Y yang DB itu Pak, semakin ke bawah angkanya negatif atau positif? Kalau ini kan titik nol nih. Ya, ini nol. Jadi kalau ke bawah sini ya negatif. Oh. Tapi kan desibel nggak ada negatif ya, desibel ada nol. Dananya apa puncaknya 11 dB dan dasarnya minus 40 dB. Oh, ya. Gini, ada orang yang ini masalah pengukuran ya. Jadi pengukuran ini ada titik nolnya malah di sekitar 120 dB ya. Jadi di bawah 120 dB jadi minus tuh. Oh, ya, oke. Oke, Pak. Ya. Jadi ini kalau di kepala kita ini bikin aja jangan minus deh. Jadi mulai anggap aja ini 0, di atas ini anggaplah sekitar 90 dB deh puncak ini. Supaya lebih paham. Saya tuh tertarik melihat tadi ruangan Bapak tuh yang apa yang tadi dikasih lihat. Apa kita mau, nah ini ruangan ini. Apa Pak Erwin mau ngajak kita ke ini? Ada lagi yang perlu mau di. Kenapa? Ada di hitung-hitungan ini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya pindah ke apa? Yang habis ini yang fun. Kita telinga. Ayo, Pak Adam mungkin boleh dibuka mic-nya. Siapa yang ini udah selesai ya, nggak ada yang nanya lagi ya. Mungkin ini kita buka pertanyaan sebentar mungkin Pak. Atau ada komentar dari Pak Ationg atau Pak? Enggak lah, ini teknikal ya. Lanjut biar selesai gitu. Ya. Ada mungkin Bapak yang hadir di sini mau nanya langsung. Mungkin Pak Adam bisa buka dulu mikrofon. Sebelum lanjut ke fun sifatnya yang nggak terlalu serius. Halo? Belum ada Pak Gatot. Belum ada. Oh. Oke, lanjut. Pak Heru lanjut.
Oke, nih ini ada 3 sampel sound. Jadi ada ruangan yang dibikin dipasang peredam ya. Jadi ruangan itu setelah terbangun diukur reverb time-nya 0,24 detik. Terus yang kedua 0,31 detik. Yang ketiga 0,6 detik. Saya mau nanya yang mana yang lebih enak, atau yang mana yang lebih benar, atau mana lebih enak. Saya bingung nih antara enak sama benar. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke, itu 0,24 detik. Selanjutnya 0,31 detik. Yang ketiga adalah 0,6 detik. Ayo, enakan yang mana? Diulang lagi 0,24 gimana? Diulang lagi. Soalnya nggak nyangka ditanyain soalnya. 0,24. Ya. Nah, ini bolot nih. Enak nih kayaknya 0,24 nih. Terus 0,3. Sama 0,6. Jauh. Nol 0,6 lebih jauh, 0,24 lebih dekat. Saya dengerinnya pakai Bose. Ambil sampel soundnya yang satu-satu ya, jadi bisa dirasain buntutnya seperti apa segala macam. Ya. Speed yang udah nggak satu-satu lagi ya, udah rapet speednya istilahnya, atau note-nya udah rapet ya, pasti mungkin akan berasa ada tumpang tindih segala macam. Ada yang mau pilih yang lain 0,24, 0,6 atau gimana? Om Erwin. Kalau Pak Erwin suka yang Om Erwin. Ya. Kalau saya suka 0,6. 0,6. Ya.
Pak Wendo ya. Iya. Oke. Ya ini aja Pak, jangan masing-masing kan punya ini. Punya preferensi lah. Iya, jadi intinya sih saya bukan nyari siapa benar siapa salah. Iya, betul. Kita lebih ke mempelajari gitu ya, mempelajari apa yang terjadi di atau maksudnya kan ini kadang-kadang pendapat komunitas ya atau pendapat kelompok ya. Jadi ada kelompok, ada pribadi ya. Kadang-kadang pendapat pribadi nggak sama pendapat kelompok. Kadang-kadang pendapat pribadi bisa mempengaruhi pendapat kelompok atau pendapat kelompok bisa mempengaruhi pendapat pribadi. Yang akhirnya ya itu akustik benar jadi salah, salah jadi benar. Atau audio benar jadi salah, salah jadi benar. Jadi mungkin salah satu sharing saya di sini ya mungkin kita coba mempelajari pengaruh itu gitu. Pendapat pribadi menjadi kelompok dan kelompok menjadi pribadi. Benar, Win. Contoh selera. Kalau gua di 031, Win. 0,31 ya. Iya. Oke. Ada lagi? Kalau yang ruangannya Pak Erwin, bisa cerita Pak tentang record time-nya di ruangan itu? Saya nggak punya ruang audio ya, jadi saya saya nggak nggak tahu gitu ya. Jadi saya belakangan ini udah mulai lebih ke profesional aja, jadi ikutin apa yang diinginkan konsumen. Jadi bukan lebih ke gimana. 100 dah buat Erwin. 100 buat lu betul. Kalau gue bilang sound itu tergantung musik juga panjang pendeknya reverb itu. Iya betul. Betul. Nih oke deh, karena nggak ada yang mau ngomong lagi, saya lanjutin. Saya kasih lihat 0,24 dari mana, 0,31 dari mana, 0,6 dari mana. Mana ya bisa. Habis duluan Pak materinya Pak, baru ngobrol. Nah ini yang 0,6 ruangannya nggak ditreated, jadi ya apa adanya lah ya, ruangan umum, ruangan biasa 0,6. Terus kalau menurut DIN 15996 untuk akustik di studio, request-nya untuk volume segitu adalah 0,31 detik. Sedangkan menurut standar EBU ya, EBU 3276 untuk listening room, mintanya 0,24 detik. Nah, itu ini kalau kita ngomong standar ya. Jadi kalau ngedesain saya selalu patokannya standar. Nah, kadang-kadang kita ngomong standar ya, tapi di lapangan ceritanya lain. Jadi saya sering ketemu ya kalau saya ngedesain sesuai standar, malah dibilang salah. Salah, ruangan lu nggak hidup. Masa suara snare kayak gitu. Dibilang suara mati ya, Erwin. Iya. Tapi memang kalau ruangan kecil, Om Herwin, ruangan kecil dibikin kayak studio tuh suaranya memang benar-benar jadi dam banget ya, dap gitu ya. Tapi ya memang ya balik lagi tadi Om Herwin benar sih. Kalau kita bicara standarisasi, ya tetap aja itu standarisasi, benar kan gitu ya. Nah ini kan masalah pilihan itu ke kliennya gimana gitu kan Om Herwin, iya nggak? Iya. Ya, dia mau yang seperti apa? Toh itu sebetulnya secara akustik bisa kita handle kan, gitu loh. Ya. Ya betul. Oke lanjut Om Herwin. Jadi ya begitulah ya. Jadi kadang-kadang standar sama sama persepsi umum atau persepsi kelompok atau pendapat kelompok
Nah, pendapat kelompok ini pasti dipengaruhi oleh 1-2 orang yang dominan. 1-2 orang dominan akan membentuk pendapat kelompok. Nah, pendapat kelompok ini bisa mempengaruhi 1-2 orang yang galau. Kurang lebih seperti itu secara psikologi di dunia peraudioan high-end. Saya ngamat-ngamatinnya sih kurang lebih seperti itu. Nggak tahu benar apa enggak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini ada, ya ini kalau ini mods ya, mods. Kalau mods sih ini Erwin, contohnya ya. gue mau nanya, itu 0,31 itu ruangan berapa ukurannya kira-kira? Atau 5x6 itu? Ya ini 6 kali 5 kali 3. Oke, jadi kan makin besar ruangan kan makin panjang ya. Pasti. Pengaturannya bisa dipendekin juga nggak dari 0,31? Bisa. Oh, jadi Jadi kalau udah pasti nih 5x6 kali 3. enggak, jadi kalau Kita ruangannya udah bikin. kalau ruangan membesar, DIN-nya pasti ngomongnya di atas ini. Ya, Jadi- enggak, kita berpatokan 0 ini yang 5x6 kali 3. Terus kita udah dirancang 0,31 nih. Aku pengen bikinnya 0,29, bisa nggak di dalam ruangan yang sama? Oh, bisa. Jadi Itu dulu. ada proyek siapa yang di Kuningan ya. Jadi ini proyeknya kan namanya audiofil ya. Musiknya berubah-ubah, suka genre ini, suka genre itu. Itu kan tadi Jadi- tergantung musik tadi gue bilang. Film juga beda itu soalnya. Iya, jadi pengen panelnya atau reverb time-nya bisa ngikutin selera. Nah, kita bikin panelnya yang bisa adjustable. Panelnya. Jadi reverb time-nya bisa dibikin dari 0,24 sampai 0,4 misalnya. Ya, itu bisa aja. Jadi besar juga ya toleransinya ya. Kita bikin Ya. di satu ruangan itu ya. Ya, bisa. Lumayan ya, berarti kita bisa jenis Ya. musik bisa masuk itu. Iya. Iya. Ya, Thank jadi you, ini Win. ngomong reverb time. Ya, reverb time yang kita ngomong kan buntutnya itu. Kayak tadi simbal tuh buat saya enak di 0,31. Mungkin suara vokal orang juga lebih lantang gitu. Ya, tapi kan tergantung musik juga. Film belum tentu cocok kali ya. Ya, Kan mau coba gitu. Cuma ada yang nyala-nyalain. Salah lu. Oh, nggak Coba ada yang lu. salah lah. Kan tadi gue bilang musik itu selera ya. Dia Coba. seneng yang panjang, dia seneng yang pendek, itu nggak ada yang gitu. Kalau nggak ada berbagai merek tuh macam-macam suaranya. Iya. Salah. Mau nggak begitu, nggak begini. Gitu. Jadi antara ya gitulah. Nah, yang selanjutnya adalah ini klasik ya, kita biasanya nggak bisa milih ruangan, dapatnya ruangannya seperti apa, ya itulah ruangan kita gitu. Ini contohnya balik lagi tadi, ini ada contoh ruangan ukurannya 6 kali 5 kali 3. Sini saya sengaja pilih sampelnya 6 sama 3. Ini kalau 6 sama 3 artinya mods-nya nempel. Jadi bukan kubus aja ya. Kalau ruangan kubus kan 5 kali 5 kali 5. Tapi kalau 6 kali 3 pun, karena 3 kali 2 itu sama dengan 6, artinya mods harmoniknya udah sama. Nah, di sini di 120 Hz-nya kencang banget. Meninggi karena ada penumpukan mods dari 3 meter dan 6 meter. Tinggi banget. Nah, ini suaranya seperti ini. Sedangkan kalau ruangannya segitu kita nggak mungkin gedein ya. Yang mungkin adalah dikecilin. Jadi kalau kelemahannya room ratio adalah ruangan pasti mengecil. Ruangan mengecil. Banyak yang ini solusi yang nggak populer. Lalu kalau saya rekomen ke orang untuk
memenuhi room ratio ya. Dari 10 yang saya rekomenin, nggak ada yang mau. Nggak ada pernah saya ketemu orang yang mau ngorbanin dimensi ruangannya. Nggak ada yang pernah mau. Itu kenyataan ya. Kenyataan. Jadi kita ngomong teori akustik idealnya begini, kenyataan di lapangan nggak pernah ideal ya. Nggak pernah ideal. Oh, sorry. Jadi mungkin kalau dengerinnya pakai headphone atau pakai speaker di laptop nggak terlalu berasa, tapi kalau di playback di speaker yang benar sih ini berasa banget ya. Yang di sebelah kiri suaranya sengau dan sebagainya. Berasa Pak Herwin, berasa. Saya dengar ya? di sound system kok, ya berasa langsung. Ini ya. Lebih bagus, Win, lebih bagus. Iya, lebih bagus. Cuman ini levelnya kegedean dikit aja, kegedean dikit itu. Rekamannya kegedean tuh levelnya Om Herwin. Oke. Win, mau nanya lagi, Win. Kalau ruangan kayak tadi 5x3, 5x6x3 ya, itu kan report paling panjang berapa? Kalau kita nggak ngapa-ngapain dah gitu, dalam keadaan ruangan begitu, kan jelek tuh. Iya. Sekitar 1 lah ya. Sekitar 1 detik ya. Ya udah itu aja pengen tahu. Oke. Ya jadi ya, jadi gitu mungkin sharing saya hari ini lebih ke secara teori hitung-hitungannya udah banyak banget, ilmu akustik udah cukup penelitiannya udah cukup dalam. Kalau mau dilihat ini saya ada Terima kasih. Ada kumpulannya, mungkin nih. Jadi ini saya suka ngumpulin paper ya, jadi paper nih akustik. Sini kalau kita mau sejarah penelitian mods-modan segala macam ini ada di sini. Saya udah mulai dari Bolt sampai Trevor Cox. Yang terakhir muridnya Trevor Cox, Fazenda juga penelitian tentang mods itu banyak banget. Ini saya bacain semua. Supaya ngerti. Jadi kurang lebih begitu. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanyain. Ya, terima kasih Pak Erwin. Sudah selesai materinya ya Pak ya? Ya udah selesai. Ya, gimana Pak komentator? Satu-satu kita todong. Iya. Ya, ayo ngomong, nggak ngomong awas. Gimana? Yang panjang. Gimana? Tadi kan ada penjelasan tentang ruangan, tentang pengukuran, tentang resonator ya. Gimana? Mulai dari Koationg dulu aja. Oh, Koationg dapat kehormatan. Waduh, kita kan itu SD. SD itu apa? Ya, sekolahnya cuma sampai SD doang. Sekolah dasar. Ya ngomong apa kek? Ngomong kesan-kesan tadi ada ruangan. Cung, ruangan lu dibikin sampai berapa sekarang? Belum finish. Ini lagi mau ruangan kosong dulu, mau dihitung berapa reverbnya, pengen tahu. Ya gua saran lu bikin 33,5 sesuai putaran turntable aja RT-nya ya, bagus. Turntable, gue main turntable-nya nanti di luar, itu di dalam home theater. Turntable-nya taruh di luar sih. Ya oke, apapun teori itu banyak mengenai ruangan, tapi saya mungkin nggak terlalu banyak tahu teori ya, kecuali RT 60 doang, karena mungkin dulu
waktu take vokal apa kalau di studio itu kan penting banget gitu kali ya Win ya. Iya. Untuk RT itu kita sampai ganjol-ganjol, diffuser, ini ono segala karena untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Sekarang untuk di ruangan reproduksi yang saya alami betul 10 orang yang kita suruh ikutin rasio itu selalu ya boleh dibilang 0 yang mau. dengan dalih yang bermacam-macam begitu. Nah sebetulnya setelah ruangan benar pun menurut saya kalau kita untuk reproduksi saja barang yang kita pakai, kemudian placement juga, kemudian genre yang didengar. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah SPL, desibel, itu juga sangat mempengaruhi. Ruangan akustik itu kalau kita pakai dengan barang yang enggak artinya rasionya juga ngaco, itu ikut ngaco juga kalau pengalaman saya gitu ya. Nah jadi tetaplah harus imbang-imbang antara ruangan juga harus benar. Nah kemudian peralatan kita juga harus yang cukup benar juga gitu. Nah, karena nggak mungkin dengan ruangan cukup besar, kemudian pakai single ended, itu juga saya rasa biar ruangan betul juga, paling ketemu satu titik yang enak kali gitu ya. Iya. Jadi tahu pengalaman Herwin gimana kalau tentang ini? Ya memang kalau untuk ruangan untuk ruang audiofil memang satu titik aja yang kita yang kita optimasi ya karena nggak mungkin dapat 2 titik tuh nggak mungkin. Ya maksudnya linearity-nya tuh mungkin di desibel berapa, di tempat duduk mana yang kita dengar paling maksimal gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya benar-benar ruangan, kemudian equipment, placement itu berikatan sekali ya gitu. Ya, sangat berikatan. Jadi harus kalau bahasa mana ya dari Tiongkok kuno tuh disebutnya jangan jadi seau gitu tau nggak? Namanya auban kalau dikasih tahu tuh. Jadi namanya auban liang Pak Boy tidur lagi. Ya dari saya itu ajalah tetap harus kerjasama yang sangat baik lah antara setting terutama speaker, kemudian desibel yang kita inginkan, ruangan yang kita punya, akustik yang dibuat, ya itu gabungan lah kalau kata saya. Gitu. Ya. Benar Pak Tiong. Kan ilmunya banyak Pak Tiong tuh. Iya, sekali diajak ngomong, terus ngomong, nah tuh sarannya keluar kan akhirnya. Enggak, maksud saya gini, kita harus harus mau open mind mendengar saran orang gitu. Jadi saling-saling lah ya, oh yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Nah, ya tentunya akhirnya adalah kepada si pemilik, dia sukanya apa gitu kan. Nah, di situ kan banyak yang dari segi akustik juga bisa diperbaiki atau bisa ditawar sedikit kan bisa ya Win ya. Bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian yang penting kan si user tersebut tuh genre-nya kemana gitu. Yang tadi menarik juga tuh ya, reverb time bisa adjustable apa segala macam. Ya walaupun repot gitu, ya tapi itulah yang terjadi gitu. Jadi yang saya tekankan di sini, kita di sini IHEAC tuh kayaknya udah, maksudnya banyaklah orang-orang yang cukup mengerti. Bagi yang nggak mengerti, tolonglah jangan main voodoo gitu. Nanti IHEAC kita ini disebut setengah dukun, setengah hitungan gitu kan gitu.
Nggak boleh itu, nggak boleh. Kita jaga itu. Ya. Iya. Oke. Thank you, Pak. Ya, Pak. Pak Profesor, monggo Pak Profesor menyampaikan opininya. Wah, ini saya itu waterproof, kebanyakan Boy. keliling. Jadi gini, Bukan saya water. sih setuju banget yang diobrolin sama Ko Atyong, dan sangat appreciate banget penjelasan dari Bro Herwin ya. Dulu sebelum COVID saya beberapa kali ketemu dan bicara banyak, mendapat masukan banyak. Yang sering terjadi di penggemar-penggemar pemain audio itu adalah tidak semuanya memiliki dedicated listening room, walaupun punya alat yang bagus. Di IHIAK ini sendiri juga mungkin separuhnya memiliki ruangan yang untuk didedikasikan listening room, tapi banyak juga mereka yang tidak punya di ruang keluarga dan sebagainya, yang tentunya akustiknya ala kadarnya. Nah, ini yang pertama jadi masalah. Kedua, kalaupun mereka mau mulai membenahi akustik, terbentur dengan masalah WAF, Wave Acceptable Factor. Jadi istrinya marah-marah. Perlu juga untuk keluarga gitu. Yang ketiga adalah benda yang di pasaran, biasanya di pasaran itu kan juga ada keterbatasan dari produk tersebut. Sedangkan tadi yang didesain oleh Om Herwin itu kan bagus banget. Hem-hold-nya di dalam, terus kemudian omnidifusornya dihitung. Kalau dilihat tadi kan benar-benar kelihatan di region B ya. Kalau di literatur lain namanya region B, difusi itu ada di situ. Nah, ini yang menjadi kendala. Yang terakhir, ketika semuanya itu beres, ruangannya benar, reverb-nya benar 1, dapat di angka 0,31, terus genre-nya udah dipahami. Ada lagi hal yang paling mendasar adalah placement speaker. Itu semuanya bisa bubar itu. Ketika placement-nya sudah salah. Om Herwin itu sudah menulis, moga-moga bisa di-share Om Herwin ya, di Alta Integra, kalau saya baca kan tertulis tuh sharing tentang basic menempatkan placement speaker. Biasanya dari pengalaman yang saya alami itu kita mau apa? Maunya peak, ya taruh saja speaker itu di daerah maksima. Kalau mau nul, mau halus taruh di minima atau tengah-tengah. Speakernya di maksima, sweet spot-nya di minima atau terbalik. Speakernya di minima, kitanya di maksima. Nah, ini ini akan pilihan-pilihan praktis. Tentunya kalau kita dedicated room itu akan lebih mudah karena pasti dikerjakan oleh expertnya. Banyak sekali pemain yang tidak menggunakan expert. Jadi ini perlu tips. Kalau Om Herwin bilang tips itu kelas bawahnya, dan itu yang banyak dialami oleh teman-teman. Bagaimana menempatkan speaker di ruangan yang sudah baik, tapi portnya di belakang. Tentunya berbeda dengan port di depan. Ya, terus kemudian subwoofer, down firing sama front firing pasti beda. Nah, ini monggo Om Herwin tips-tipsnya untuk itu, atau Ko Kim Cheng banyak yang paham sekali dengan placement-placement seperti ini. Jadi saya jawab dulu ya, Pak Fabi. So far yang selama ini saya kerjain, saya hanya membuat environment akustiknya mendekati sesuai atau mendekati benar, dan sudah dengan approval dari si owner bahwa seleranya demikian. Nah, Mas, mengenai tweaking itu saya nggak pernah mengerjakan, jadi saya juga nggak punya keahlian di bidang itu. Jadi itu biasanya saya lepaskan konsumen tersebut untuk mencari orang yang dipercaya untuk melakukan hal tersebut, karena itu pekerjaan yang butuh disiplin beda sama yang saya kerjakan sekarang. Saya nggak sanggup sih. Saya nggak sanggup. Tweaking nggak ada sekolahannya, Pak.
Iya, makanya saya nggak sanggup di sana. Saya mungkin jam terbang saya nggak ada di sana, jadi saya biasanya lepas tangan itu, jadi minta si kliennya untuk hubungi orang yang mereka percaya. Feng Shui gitu. Emang benar sih itu masalah apa? Pengalaman dengar. Pengalaman Ya, dengar. jam Ini terbang ya. kombinasi dari keduanya. Setelah teknikal benar, ada pengalaman dengar yang panjang, bagaimana bisa mengkombinasikan itu menjadi hasil yang maksimal. Tentunya setiap genre musik berbeda. Ada teman yang senang itu musiknya New Age, yang pasti ada buntut-buntutnya. Begitu ruangannya dibuat sedikit lebih depth gitu, dia kehilangan karena genre musik yang dihadapi atau sehari-hari yang didengarkan seperti itu. Sehingga jangan sampai, menurut saya, teman-teman yang ahli itu memaksakan kehendak kepada owner. Ownernya kasihan loh. Owner itu yang menikmati berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin sepanjang hidupnya, mendengarkan standar yang berbeda dengan keinginan. Itu sangat betul banget dengan, saya setuju dengan pendapat Bung Herwin. Udahlah, aku bikin aja ruangannya bagus, standarnya baik, requirement benar, masalah tweaking, ya kalau saya manggil Suhu Hationg aja lah, beres. Ya, bidang masing-masing ada bidangnya sendiri lah. Tuh, saya maaf ya, tweaking mah belum belajar. Nah, tweaking tuh harus jam terbang. Ibarat pesawat jam terbang, yang main tweaking ya nyebur di Pulau Seribu. Kalau yang nggak main tweaking, main hitungan zaman Giniwari nih ya udah AI semuanya, hitungan algoritmanya juga udah luar biasa ya. Analog bisa dikalahkan oleh digital, itu kita nggak boleh bantah lagi ya. Nah itu nanti jam terbangnya mendaratnya tuh di Silicon Valley, Win. Bukan mendarat di laut. Terima kasih Pak Feby. Pak Tiong, ini Pak Kartono Ali, boleh kita mintakan pendapatnya Pak dari obrolan? Ya, tadi saya mau minta masukan juga dari Pak Herwin mengenai room ratio yang tadi dikatakan untuk ruangan yang sudah ada seperti 6x5x3. Itu kan secara teori atau secara perhitungan room ratio tidak ideal karena banyak room modes yang akan menumpuk katanya. Jadi solusinya nggak mungkin untuk memperbesar ruangan, tapi memperkecil ruangan. Nah, pengecilan ruangan itu kalau menurut Pak Edwin biasanya dilakukan apakah di sisi panjang atau di sisi lebar baiknya gitu. Karena untuk tinggi mungkin agak sulit ya. Rumah orang kan tingginya sudah terbatas sekitar 3 meteran biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu juga golden room ratio yang dimaksud itu, apakah itu pada saat ruangan itu belum jadi, artinya bare wall, jadi masih berupa dinding, tanpa akustik, tanpa bevel wall. Karena biasanya kalau untuk home theater kita menggunakan bevel wall di sisi layar, jadi kurang lebih ada 80 sampai 1 meter itu kita tempatkan speaker di belakang layar. Nah, apakah ruangan di belakang layar itu dihitung juga masuk dalam cakupan golden ratio atau netonya setelah dikurangi partisi gitu Pak, atau bevel wall? Kira-kira seperti itu pertanyaannya Pak. Oke, ya jadi kalau untuk room ratio bukan masalah motong panjang atau lebar atau tinggi ya. Jadi kalau ngomong room ratio nih sebenarnya mulai apa ya? Mungkin mulai dirasakan itu di tahun 1900 berapa gitu ya. Saya lupa antara Benelo atau Boltz. Jadi mereka dulu bikin studio radio, terus ngetes kok suaranya begini ya, suaranya begini ya. Nah mereka mulai dengan pakai matematik sederhana, sistemnya gini. Terus diperbaiki matematiknya sama siapa. Yang terakhir yang saya tahu ya yang paling akurat itu yang ngitung si Trevor Cox sama Peter Di Antonio.
Itu yang terakhir, permodelan matematiknya yang paling bagus. Tapi cukup banyak sih, teori-teori tentang mods ya. Jadi saya punya tabelnya yang Benelo seperti apa, yang Dolby seperti apa, yang ini seperti apa. Kalau nggak mau kehilangan dimensi terlalu banyak, ya cari yang paling dekat. Tapi kalau kita mau cari yang terbaik, ya cari yang Trevor Cox. Tapi artinya itu sebaiknya ya pas bikin rumah, ya ruangan itu juga langsung ngomongin sama arsiteknya, kita mau ruangan seperti ini. Itu mungkin jawabannya ya. Jadi nggak bisa. Pokoknya kalau saya biasanya ambil rasio yang terdekat dengan ruangan yang ada gitu. Jadi sehingga nggak terlalu ngorbanin panjangnya atau lebarnya atau tingginya. Cari yang terdekat. Kalau untuk yang room ratio tersebut itu, apakah kita yang tadi saya tanyakan, apakah termasuk juga pengurangan partisi Pak, atau penebalan akustik? Ya, jadi gini ya, kalau ngomong partisi nih ya, partisi kan misalnya pakai gipsum. Itu yang satu lagi tembok ya, misalnya ada gipsum 30 cm atau 20 cm di depan tembok. Itu mods yang terjadi, ada kemungkinan yang terjadi tetap sama temboknya, plus ada mods baru yang terjadi dengan dimensi gipsum, karena low frekuensi itu suka nembus. Jadi apalagi cuma urusan gipsum 9 mili, ya dia dihajar aja sama dia langkain aja itu kakinya panjang-panjang gitu. Jadi kadang-kadang paneling itu nggak apa ya, paneling gipsum atau triplek itu nggak maksimal untuk ngebenerin room ratio ya. Jadi kalau mau benar-benar baik ya harus pakai beton yang masif atau batu bata yang masif, baru dia itu anggap sebagai tembok yang beneran. Ya, jadi kalau ngomong gini akhirnya kan ideal akustik ya semuanya, waduh, susah diwujudkan dan acceptance faktornya makin susah. Jadi saya bisa simpulkan misalnya kalau kita ingin membuat suatu ruangan di belakang layar, itu menggunakan partisi masif seperti bata itu lebih baik, lebih make sense ya. Hasilnya akan lebih baik ketimbang menggunakan konstruksi kayu ya. Iya, karena di kayunya sendiri juga bergetar ya. Nah, kalau kayu yang bergetar juga kadang-kadang bersifat sebagai bus absorber, itu ada kemungkinan energi busnya yang hilang. Oke, thank you Pak. Ya. Pak Fabi, untuk penempatan speaker di home theater itu biasanya kita punya constraint atau keterbatasan penempatan speaker itu biasa kita nggak bisa milih-milih Pak. Jadi mau nggak mau harus taruh di belakang layar umumnya Pak. Kecuali layar yang digunakan itu tidak akustik transparent atau tidak perforated Pak. Seperti itu Pak. Jadi nggak seperti penempatan audio dual channel yang lebih gampang atau lebih leluasa, bisa digeser-geser. Kalau home theater udah fix Pak, di tempatnya pas di belakang layar. Paling kita berikan jarak sekitar 20-30 cm. Seperti itu Pak Fabi. Iya. Nggak leluasa Pak. Iya. Ya. Ya, terima kasih Ko Kim Seng. Ya, masih juga Pak. Terima kasih Ko Kim Seng. Nah, ini ada waktu kita tinggal nggak banyak, tapi sebaiknya kita manfaatkan untuk tanya jawab. Ini bagi bapak-bapak yang hadir, monggo Pak, kita ngobrol. Mungkin saya mau tanya dong, Pak. Boleh nggak? Oke, monggo Pak. Pak Erwin, saya mau tanya ya, jika terkait dengan reverb time tadi, kalau misalnya saya di ruangan saya suka beberapa genre. Kadang kalau saya lagi mellow, saya dengar vokal. Kalau saya lagi dapat proyek besar, saya dengar lagu rock. Kira-kira reverb time
seperti apa yang bisa yang paling tepat di ruangan saya? Apa saya bisa lakukan adjust kadang-kadang di vokal reverb time kasih 0,3 misalnya, nanti waktu saya dengar rock saya mau ke 0,5 gitu. Bisa nggak saya lakukan itu di satu ruangan? Ya, mestinya bisa sih. Mestinya bisa. Bisa dengan melakukan itu ya, penggeseran akustik panel tersebut ya? Ya, ada beberapa metode sih ya. Jadi misalnya akustiknya bisa dua fungsi atau bisa digeser-geser atau bisa ditambahin, dikurangin gitu. Bisa macam-macam metodenya. Oke. Thank you. Mungkin ini ya ngomong soal reverb time ya. Biasanya gini, kalau kita dengar musik yang intimate, kayaknya kita pengen dengar, misalnya dia penyanyinya satu, terus solo piano, penyanyi satu, terus emang itu direkam seolah-olah di ruangan kecil. Kita pasti membutuhkan reverb time yang juga mungkin lebih kecil ketimbang kalau kita membayangkan dengerin musik rock di live concert. Di live concert misalnya di Albert Hall, gitu ya, Royal Albert Hall, pasti reverb time yang di ruangan itu kita juga pengen bisa ngikutin ya. Ya mungkin itu. Ya, bicara reverb time tadi juga terkait dengan tadi ruangan Bapak juga tuh ya, fleksibel akustik Pak ya. Iya, fleksibel akustik. Ada mungkin mau berbagi cerita Pak Wendo masih di sini nggak? Pak Wendo. Oh sudah pamit Pak Wendo. Tadi yang nanya Pak siapa? Om Gatot. Halo? Oh ya. Masih ada. Ada. Itu kan Bapak punya ruangan dulu kan Bapak mentreatment dari awal sampai sekarang itu kan juga melibatkan pengukuran ya, measurement Pak. Betul. Ya mungkin boleh cerita apa saja yang Bapak lakukan, mungkin cerita singkat ya. Oh, ya pertama kan saya waktu itu kan dapat ruang neraka tuh, ruang terkutuk, kubus bentuknya 3x3x3. Udah nggak bisa diapa-apain lah, saya tanya ke sana kemari gitu ya. Nah bagi saya jadinya itu challenge tersendiri kan, gimana caranya tuh di baku nangklukin itu gitu ya. Bertahun-tahun, bukannya cuma sebulan 2 bulan sih gitu ya. Itu mungkin kalau untuk proyek komersial ya nggak worth it ya, karena ngabisin time consuming seperti itu gitu ya. Tapi yang saya mungkin bisa sharing di sini, terus kan sekarang udah dilebarin jadi 3x5. Saya juga ngikutin golden ratio ya, jadi tidak ada kelipatan gitu ya. Jadi bukan 3 kali 3, 6 atau 12 gitu ya, tidak begitu ya. Jadi saya ngikutin golden ratio prinsipnya. Kemudian tadi Om Fabi juga ada menyebutkan placement speaker, itu saya ukur banget. Placement speaker saya juga mempergunakan golden ratio ya, pakai Fibonacci, jadi ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang, itu semua diukur pada posisi 38% dari room ratio-nya. Ya semua pokoknya diukur pakai matematik sih. Yang tadi Om Herwin kasih rumus-rumus segala macam, itu saya pakai itu rumus-rumusnya. Oh, terapkan juga ya. Ya, jadi tidak ada yang serba kebetulan sih sebetulnya gitu ya. Tapi ya itu time consuming banget. Sama yang kedua adalah tantangannya pada saat saya juga mempergunakan subwoofer karena saya main home theater juga ya. Jadi rancangan konstruksi enclosure-nya pun juga diperhitungkan berdasarkan room ratio-nya itu sendiri gitu. Dan memperhitungkan rumputnya juga. Jadi pada saat misalnya suara terdengar itu sampai sekarang masih yang saya senang adalah tidak bisa dilokalisir subwoofer saya posisinya ada di mana. Nah itu gitu ya. Itu memang perlu gimana ya? Mungkin cukup panjang kalau diceritakan, tapi singkatnya begini.
saya jadi believer bahwa akustik itu ternyata jauh lebih punya manfaat pada saat itu diperhatikan, gitu ya. Pada saat itu diperhatikan. Jadi saya bisa bilang bahwa perangkat penting, matching perangkat juga penting, gitu ya. Tapi akustik itu yang akan menentukan optimal apa enggak sound system yang itu tersebut ditaruh di dalam satu ruangan. Kalau akustik kita tidak perhatikan ya susah gitu ya. Jadi kita akan selalu ada kompromi. Tapi kalau akustik kita perhatikan, bahkan saya pakai perangkat yang mungkin lebih normal ya, bukan high end seperti yang mungkin idealnya gitu ya. Tapi ternyata itu mampu membuat suara paling tidak tuh menurut saya jadi gitu suaranya. Itu sih Om Gatot. Ya. Oke, thank you Om. Ya, thank you. Nah, ini masih ada kesempatan nih buat Bapak-bapak kalau mau ngobrol. Saya mau nyapa ada Mas Tejo, mungkin Mas Tejo yang di Cirebon ya, Pak Tejo. Ada Mas Setyo Widi Nugroho, Pak Wiono, mungkin Pak Wiono Semarang nih kali. Pak Yogi sama Pak Wina ya. Ada lagi Pak Kev. Monggo Bapak, jika ada pertanyaan, mumpung ada pakarnya di sini. Pak Handi Jasin apa Handi Wijaya ini? Oke, Pak Adam. Pak Adam, suaranya nggak ada, Pak Adam. Satu saya kedengaran. Oke. Tes, oke. Ya, kelihatan. Oh, sorry Pak, ini ada satu lagi pertanyaan. Ya, ada pertanyaan, silakan Pak Gatot. Dari Pak Kev. Ini Pak Erwin mau nanya parameter akustik apa saja yang harus diperhatikan supaya pengalaman mendengarkan audio HE maksimal, Pak? Tentang parameter akustik. Jadi kalau ada dua hal kan ya yang ditambahin di ruangan kita atau yang diganggu, yang keganggu saat yang keluar dari speaker ke kuping kita tuh kan pasti melalui ruangan ya. Jadi penghubungnya adalah akustik yang di ruangan adalah kabel dari speaker ke kuping kita. Nah di situ ada dua yang mungkin ada dua lah ya, yang garis besar ada dua. Dia ngerubah tonality-nya dari suara yang keluar dari speaker. Yang kedua nambahin reverb time, nambahin delay gitu, Jadi mungkin dua itu aja yang perlu dikotak-katik sampai mendekati yang benar. Sama tambah satu sebenarnya sih. Jadi selain tonal, yang kedua adalah tempo, yang ketiga biasanya ada suara luar yang masuk. Nah itu juga mungkin bumbu yang kita nggak mau dengar ya. Jadi bumbu yang sebenarnya kebisingan itu yang sebenarnya yang paling parah sih. Itu yang harus hilang duluan. Jadi 3 hal ya menurut saya. Pertama kebisingan, yang kedua mengenai tonality, yang ketiga mengenai tempo, reverb time. Pak Adam. Ya, Pak Gatot. Apa kesimpulan saya ini? Ya, disimpulkan dulu Pak Gatot, silakan. Oke. Ya, secara singkat tuh saya simpulkan dari obrolan tadi. Pak Erwin bicara tentang lebih banyak tentang pengukuran ya, dan saya bukan pengukuran sih, lebih ke itu prediksi sih sebenarnya. Jadi sebelum ruangan itu dibikin, kita harus memprediksi
apa yang akan terjadi di ruangan tersebut. Jadi kan kita bikin ruangan bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Terus kalau pas sudah jadi salah, bongkar lagi ya, bongkar lagi mulai dari nol lagi. Biaya bongkar aja udah keluar duit kali ya. Terus mulai dari nol lagi ya bisa 2 miliar. Kalau budget awal 1 miliar, kalau salah jadi 2 miliar. Nah, ada baiknya kita melakukan prediksi yang menggunakan matematik, software, dan sebagainya, sehingga begitu jadi 80% udah benar. Nah, yang 20% yang tadi itu adalah tugasnya para sound system setup lah, kayak Om Fabi misalnya, atau si Bing Istanto biasanya suka bantu-bantu kalau dia jualan speaker, atau dan lain-lain. Banyak yang punya membantu konsumen dalam hal tersebut. Ya, oke. Ya, demikian prediksi jadi ya. Yang penting dalam membuat sebuah akustik ruang. Karena kalau udah terjadi baru diukur, ya yang kita tahu salahnya doang. Terus kalau udah tahu salahnya gimana? Tiap malam nggak bisa tidur. Mendingan nggak diukur. Istilahnya kalau punya kolesterol mendingan nggak tahu. Tetap bisa makan kambing ya nggak? Ya, tadi Pak Erwin juga mencontohkan sebuah ruangan yang menarik ya, dengan fleksibel akustiknya, dengan panel akustiknya, akustik fleksibel ya, yang bisa digerakkan tangan. Ya, jadi menurut saya perencanaan memegang peranan yang sangat penting, karena di perencanaan itu kita bisa meminimalisir biaya, contohnya tadi Pak Wendo bilang dia butuh waktu tahunan untuk sampai ke sana, ya sedangkan ya kalau kami nggak butuh waktu tahunan untuk sampai ke sana, jadi bisa hemat waktu. Ya belum try and error juga, itu biaya juga cukup mahal. Saya yakin Om Wendo juga habis duit ratusan juta untuk sampai ke sana. Ya, jadi ya ini sesuatu proses yang mahal ya, yang bisa dipersingkat oleh profesional seperti kami. Ya, mungkin gitu Pak Gatot. Oke, ya Pak Erwin tadi juga menyinggung banyak istilah akustik seperti room mode, mode, yang menyangkut gelombang yang polanya berbeda saat memantulnya ya polanya. Ya. Juga bicara tentang reverb time dalam ruangan, di mana masing-masing angka yang dipilih tadi itu contohnya itu sesuai dengan preferensi penikmat lah ya, pemilik ruangan ya Pak ya, terkait dengan proyek mungkin yang seperti yang Ata kerjakan. Ada ini ya, memang baru sebagian kecil dari akustik yang maha luas tadi, seperti tentang reverb time. Tadi terakhir ada pertanyaan menarik dari Pak Harjono tentang genre terkait adjust reverb time. Bisakah di adjust gitu? Dan Pak Erwin jawab bisa dengan beberapa metode. Misalnya akustiknya bisa 2 fungsi yang digeser-geser atau ditambah akustiknya dan dikurangi. Pak Erwin bicara juga tentang parameter akustik terakhir yang menarik. Ya, 3 beliau sebutkan yang perlu bisa kita pakai, yaitu kebisingan, tonal, dan tempo ya, tempo reverb tadi itu. Oke, kira-kira demikian Pak Adam. Simpulan yang sangat simpel. Baik, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih juga Pak Herwin Gunawan. Ya, makasih. Terima kasih Pak Herwin. Pak Fibdovianus. Ini ilmu ini selain menyangkut pengalaman, belajarnya juga nggak cukup 1-2 tahun ini ilmu ini. Betapa juga nih. Itu cuma 2 jam aja. Tapi sudah cukup mewakili lah, paling tidak secara umum ya Pak Herwin, kita bisa punya gambaran lah tentang akustik pada ruang audio high-end itu harus bagaimana kita nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Herwin Gunawan, Pak Fabianus, Pak Koationg. Sebelum kita tutup, ada kenang-kenangan nih dari IHIAK. Kaos
Mungkin nanti Pak Gatot mau sharing juga dari What Hi-Fi majalah. Nah, ini untuk Pak. berikan kepada yang pertama datang ini, Pak Giri Santoso ini dari Ilusi Bandung. Juga Pak Agung What Hi-Fi. Tadi katanya belum punya akun, Pak Hendra Yoga. Dan satu lagi nih, dan satu saya nggak tahu nih, tolong nanti di chatting nomor telepon paling tidak yang pakai nama dan satu nomor telepon dan nama lengkap. Kalau bisa sekaligus alamatnya sama ukuran size kaos. Terima kasih Pak. Ini ya. Kalau untuk What Hi-Fi ya kita akan berikan ke Pak Kevin XA4 Kevin. Nah, Pak XA4 mungkin bisa SMS ke nomor saya di 0818. Halo Ens. Halo Ens. Henry Apa kabar Ens? Oh, Pak Jojo baru datang. Oh Ens, Mr. Ens. Ya, demikian Pak Adam. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu di IHEA Talk ini. Mungkin ada dari Pak Boy ingin menambahkan? Oh, Pak Boy, ada pengumuman mungkin? IHEA. Pak Boy udah nggak ada. Ya udah, Pak Boy nggak ada. Oh, Pak Boy. Oke. Oke. Ya, terima kasih semua teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Erwin, Pak Fabianus. Kinceng, terima kasih Ko Kinceng. Pak Kinceng. Oke, bye. 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 Ya.